Sabang sampai Merauke. Selain keindahan, pertama saya pikir begini berbahaya. Judulnya saja sudah berbahaya. Berbahaya bukan buat saya, bukan buat aktivis, tapi berbahaya buat mereka yang merasa Indonesia sudah selesai, Indonesia sudah final, atau Indonesia sudah harga mati. Kenapa? Karena riset Indonesia itu kita memberikan ruang keraguan bagi Prabowo, Gibran, PDIP dan semua partai-partai politik, tentara politik, tidak boleh ada lagi ruang keraguan. Kalau ada ruang keraguan, maka bahaya bagi mereka. Padahal kalau kita mau berpikir, harus ada dulu ruang keraguan atas apa yang terjadi. Saya diminta bicara soal dekolonisasi negara federasi dan Papua, bukan karena saya orang Papua, tapi kebetulan saya mantan tahanan politik Papua yang bukan orang Papua dari sejarah. Nah, ketika kita bicara sebagai sebuah bangsa, maka kita merasa kita sudah selesai. Ya, kita adalah bangsa Indonesia, sudah selesai. Tetapi yang namanya bangsa itu sebenarnya bukan sesuatu yang selesai, tetapi sesuatu yang lahir dan kemudian berkembang, bisa menjadi apapun dalam perkembangannya. Nah, konsep bangsa dan dekolonisasi itu kita hanya terima begitu saja dari Western. Sama ketika teman-teman di Eropa ataupun teman-teman Papua yang merasa bahwa sedang memperjuangkan dekolonisasi. Tapi sebenarnya konsep dekolonisasi yang terjadi hari ini sangat white centris, sangat western centris. Kenapa? Karena orang Papua kalau mau mendaftarkan dirinya dalam komite dekolonisasi, dia harus ke C24, ya, ke komite dekolonisasi 24 di PBB itu. Dan di sana konsep dekolonisasi adalah di mana negara-negara Eropa punya jajahan di tempat-tempat lain dan dianggap sudah selesai proses dekolonisasinya, hanya tinggal sebagian saja. Sementara orang Papua sekarang merasa tidak dijajah oleh Belanda, tidak oleh Eropa, tapi oleh Indonesia. Nah, konsep dekolonisasi yang sekarang ini dianggap konsepnya sudah selesai per definisi adalah konsep yang mainstream yang ada di Eropa, yang ada di PBB, yang semuanya sangat imperialistis gitu. Sementara kita mau mendiskusikan ulang ya tentang berbagai hal soal dekolonisasi ini, tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas masyarakat atau sebagai bagian dari satu entitas yang menyatakan dirinya bangsa yang berbeda. Nah, di dalam pikiran-pikiran yang selesai, finish, final, atau bahasa kita adalah NKRI harga mati, pikiran seperti itu adalah makar, kare alias makar, anslah. Ini adalah pemberontak, ini adalah teroris. Jadi kita tidak diberikan ruang bahwa kita mau mengatur diri kita, mengatur bangsa kita dari kehidupan cara lama yang salah. Yang sebenarnya kita mau berbicara bahwa kita ingin hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, bukan berarti segala hal yang telah terjadi di masa lampau itu selesai dan apa yang terjadi hari ini adalah final. Nah, ketika kita mau berbicara soal Papua, Aceh, Ambon, atau kala itu Timor Leste, semua itu dianggap memecah belah NKRI. NKRI harga mati. Padahal hakikatnya bagi setiap individu, bagi setiap manusia, dan bagi sebuah entitas masyarakat, semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kebebasan, menyatakan dirinya, menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat, sebagai bangsa, atau sebagai sebuah komun. Nah, ketika kita bicara negara federasi, ya,
Ini juga berbahaya. Bagus, menarik, harus terus-menerus diajukan, tetapi bagi parcok dan parco, ya, partai coklat dan partai hijau, ini sesuatu yang berbahaya. Mengapa? Karena bagi mereka ini sudah selesai, tidak boleh didiskusikan kembali. Bagi kita ini bisa didiskusikan kembali, ada ruang di mana memang tantangannya sangat besar. Untuk merubahnya harus memenang di MPR, DPR. Apakah negara federasi yang total ataupun negara federasi yang terbatas seperti kawan-kawan Papua? Jika kita menawarkan kawan-kawan Papua 3 opsi sebagai bentuk tuntutan self-determination, hak menentukan nasib sendiri, 1 otonomi khusus yang diperluas, 2 negara federal, 3 adalah pemisahan sendiri sebagai sebuah negara bangsa yang terpisah. 3 itu harus kita kembalikan kepada orang Papua. Tetapi untuk menyatakan pikiran itu sendiri, orang Papua mendapatkan pembantaian dan negara, penyiksaan dan segala macam. Saya mau mengajak menceritakan itu semua bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ruang keraguan yang saya berikan tadi adalah kehendak bersama-sama untuk berpikir, untuk mengkaji kembali, untuk menata kembali, tetapi juga ajakan apakah kita sama-sama berani mengambil resikonya. Karena ketika itu semua ada dalam pikiran, kita tidak akan maju.